Halo teman-teman YouTube, halo sahabat pelajar. Kali ini kakak akan membahas mengenai pembahasan soal tryout SIMAK UI tahun 2020 mitra pelajar. Nah, untuk soal yang pertama, di sini terdapat dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar. Nah, di sini kalau dia ada meminta kepolaran terbesar, artinya kita akan mencari perbedaan keelektronegatifan yang paling besar. Perbedaan keelektronegatifan paling besar. Nah, perbedaan keelektronegatifan yang paling besar, kita mencari seperti apa? Kita ketahui golongan 7A ini terdiri dari F, Cl, Br, I, kemudian At. Untuk aslatin kita ganti hijau ya, karena dia unsur yang radioaktif. Nah, kalau dia makin ke atas, ini kan keelektronegatifannya dia makin besar. Artinya, kalau kita pengen mencari keelektronegatifan yang paling besar, otomatis kita itu akan kita cari selisih yang paling besar dengan yang paling kecil. Ini kan otomatis yang paling bawah itu yang paling kecil ya. Nah, otomatis perbedaan keelektronegatifan yang paling besar dan yang paling kecil itu ini terdapat antara fluorin dengan iodin, di mana fluorin ini memiliki keelektronegatifan yang paling besar, sedangkan iodin ini memiliki keelektronegatifan yang paling kecil. Otomatis senyawa IF ini merupakan yang perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Negatifan paling besar. Nah, kemudian untuk contoh soal selanjutnya, di sini terdapat reaksi OF2 menjadi 2F2 plus O2. Bila pada awal reaksi OF2-nya sebesar 0,02 molar dan laju reaksinya sebesar ini, maka pada saat 50% laju reaksi akan menjadi. Nah, di sini ada reaksi 2OF2 menjadi 2F2 plus O2. Nah, kemudian di sini mula-mulanya kita gunakan teknik MRS. Nah, di sini mula-mulanya terdapat OF2 sebanyak 0,02 molar. Ini ada 0,002 molar. Ini belum terbentuk. Katanya saat OF2 sebanyak 50% terurai, berarti kita cari yang terurainya. Katanya yang terurainya ini terurai, atau ini artinya yang bereaksi ya, sebanyak 50%, berarti 50% dikali 0,02 molar, berarti ini hasilnya sama dengan atau setengahnya ya, 0,01 molar. Berarti di sini 0,001 molar. Mohon maaf, ini kurang 0-nya 1 ya. Ini 0,001 molar. Berarti ini tetap yang di area ini kita gunakan perbandingan koefisien ya. Berarti di sini tetap 0,001. Di sini menjadi 0,0005 ya, atau dia setengahnya. Berarti di sini jadi 0,001 molar. Ini
0,001 molar. Ini ada 0,00005 molar. Nah, di sini kita harus cari dulu nih persamaan lajunya. Nah, karena di sini gak ada informasi apapun, berarti dia menganggap reaksi ini merupakan reaksi elementer. Apa sih maksud reaksi elementer ini? Jadi yang dimaksud reaksi elementer ini, koefisien ini boleh kita jadikan orde ya. Ini kita jadikan orde. Nah, dari sini sehingga kita dapat persamaan lajunya. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi OF2 pangkat 2. Berarti ini koefisien ini kita bisa jadikan pangkat ordenya ya. Nah, kemudian untuk menentukan laju saat OF2 terurai sebanyak 50%. Berarti tinggal kita bandingkan pada saat kondisi awalnya 100%, kita bandingkan dengan kondisi akhirnya saat 100% kondisi akhirnya sebesar 50%. Nah, yang kita input ini konsentrasi OF2 sisanya ya. Konsentrasi OF2 yang belum bereaksi kan dia terurai 50%. Berarti yang belum bereaksinya sebanyak 50% juga, atau kita lihat sisa yang di sini nih. Nah, pada kondisi awal lajunya dia terdapat 3,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali OF2 nya ini konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat 2 0,002 ya, kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian yang ditanya laju saat terurai 50% atau tersisa 50% juga nih. V-nya berapa? Ini K, konsentrasinya 10 pangkat min 3 molar. Nah, berarti tinggal kita coret nih. Ini K-nya kan tetapan, coret. Ini kan sama aja 2 pangkat 4 ya. Berarti kan ini jadinya 3,6 kali 10 pangkat min 5 per V. Ini kan hasilnya sama aja. Ini kan min 3 nya boleh kita coret karena pangkatnya sama. Berarti kan sisa tinggal 2 pangkat 2 atau 4. Nah, berarti dari sini ketahuan bahwa V nya sama dengan 3,6 bagi 4, 0,9. 0,9 kali 10 pangkat min 5, atau kita tulis jadi 9 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini terdapat pada elektrolisis lelehan NiCl2 digunakan arus listrik sebesar 2 ampere selama 3 jam. Yang jadi pertanyaan, massa yang dihasilkan di anoda. Nah, karena dia ditanyakan massa yang dihasilkan di katoda, berarti kita bisa gunakan langsung hukum Faraday 1. Nah, pokoknya kalau hukum Faraday 1 ini bisa kita gunakan saat ada satu buah larutan, kemudian yang diketahui ditanyakannya ada hubungan dengan massa. Berarti hukum Faraday 1 sama dengan W sama dengan AR kali I kali T per perubahan Bilox kali tetapan 96.500 sama dengan, nah air di sini yang mengendap itu si nikel ya, berarti kita gunakan AR-nya air nikel 59. Kemudian I-nya kuat arus, berarti dia 2 ampere. Kemudian T-nya itu time, waktu dalam detik ya, berarti 3 dikali, kita ubah ke detik ini, berarti kali 60, kemudian kali 60 per biloxnya di sini, berarti biloxi nikel. Nikel ini biloxnya dia plus 2 ya. Berarti perubahan biloxnya dia 2. Berarti biloxnya 2 dikali 96.500. Ini bisa kita coret sama-sama 2. Nah, sisanya tinggal kita hitung kasar saja nih. Berarti kan itu ada 59 dikali 3
dikali 60 dikali 60 kemudian dibagi 96.500, kurang lebih ini sekitar 6,6 gram. Jadi jawabannya yang B. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada barium nitrat. Berarti di sini ada BaNO3 dua kali, ada 100 mili, kemudian volumenya 0,4 molar. Berarti bisa kita cari molnya nih. Molnya tinggal 100 dikali 0,4. Berarti sama dengan 40 milimol. Dia katanya direaksikan dengan CH3COOH. Nah, berarti di sini bisa kita cari juga molnya juga untuk CH3COOH. Molnya 300 dikali 0,2. Berarti ini dapat 60 milimol. Nah, berarti tinggal kita reaksikan, hasilnya jadi Ba CH3 COO dua kali plus H2O. Tinggal kita setarain, berarti di sini 2, di sini 2. Karena kedua buah mol pereaksi diketahui, berarti kita harus gunakan cara pereaksi pembatas ya, M, R, S. Mula-mula yang bereaksi kemudian sisa. Nah, mula-mulanya di sini ada 40 milimol, ini ada 60 milimol. Nah, yang jadi pereaksi pembatas ini ya molnya yang paling kecil setelah dibagi koefisien. Berarti kan 40 dibagi 1 tetap 40, 60 dibagi 2 30. Berarti ini yang habis nih. Nah, berarti di sini 60, di R berlaku perbandingan koefisien. Berarti di sini 30 karena koefisiennya 1 ya. Sisanya 10. Di sini 30 terbentuknya. Kemudian air yang terbentuknya juga 60. Nah, yang ditanyakan konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung. Berarti yang bersisa ini reaktannya BaNO3 sebesar 10 milimol. Ini milimol satuannya ya. Nah, berarti untuk mencari molaritas sisanya berarti sama aja dengan mol sisa dibagi volume total. Mol sisanya ini ada 10 milimol dibagi volume totalnya 100 ditambah 300. Kita jumlahkan, ini 100, ini 300 ya. Atau di sini nih 100 dan 300. Berarti sama dengan ini 10 per 400. Berarti sama aja 1/4, 0,25 atau jadinya 0,0225 ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini diketahui terdapat 3 buah unsur NOF, masing-masing 7, 8, dan 9. Diminta urutkan jari-jari anion yang tepat. Berarti kita urutkan dari yang paling besar ke yang lebih kecil. Nah, di sini kan ada nitrogen, nomor atomnya 7, kemudian ada oksigen, nomor atomnya 8. Kemudian fluorin nomor atomnya 9. Nah, kita mulai dulu secara teori pengertian jari-jari dulu. Kita mulai dari jari-jari atomnya dulu ya. Yang namanya jari-jari itu kan ini ada inti atom. Kemudian intinya kan jari-jari itu jarak dari inti atom sampai elektron yang paling luar. Berarti di sini kan kulit pertama ada 2, di kulit ketiga ada 5. Kemudian untuk yang oksigen ini inti atom, kulit pertama 2, nah kulit keduanya ada 6. Nah, kemudian untuk fluorin inti atom 2, kemudian kulit lainnya dia tuh 7. Nah, untuk yang unsur bisa teman-teman lihat atau adik-adik lihat bahwa
unsur nitrogen ini memiliki jari-jari atom lebih besar ya. Kalau kita ingat kan jari-jari itu makin besar itu ke kiri dan ke bawah. Alasannya kenapa? Karena kalau misalkan elektron valensinya ini kan 5, kemudian ini 6, ini 7. Nah ini kan inti atom bermuatan positif. Ketika elektron valensinya makin gede, jadi tarikan ke intinya itu makin dekat. Nah sehingga jari-jarinya untuk yang nitrogen ini lebih besar daripada yang fluorin. Walaupun ini kulitnya sama ya, ini kan elektron valensinya 5, ini elektron valensinya 6, ini elektron valensinya 7. Jadi jari-jari nitrogen itu lebih besar. Tadi alasannya karena inti atom kan bermuatan positif, kemudian elektron valensi itu bermuatan negatif elektron. Artinya kalau makin banyak elektron dengan jumlah kulit yang sama, otomatis fluorin ini lebih kecil karena dia tarikan dari elektron ke intinya lebih dekat. Kan yang negatif itu tertarik ke yang positif. Nah, ketika dia membentuk ion negatif, nanti walaupun dia elektron valensinya sama, yang nitrogen ini nanti akan tetap lebih besar. Jadi 2, ini 8. Untuk oksigen jadi 2 min positif 2, 8. Untuk fluorin positif 2, 8. Nah, walaupun di sini elektron valensinya sama, nanti yang nitrogen jari-jari anionnya itu lebih besar. Alasannya selain karena awalnya emang jari-jari lebih besar, kemudian logikanya juga tadinya ini ruangannya itu cukup untuk 5 elektron di kulit kedua ini. Nah ini kan bertambah 3 elektron, nanti dia itu akan lebih membesar, dan ini juga lebih membesar daripada atom netralnya ya. Alasannya karena kan tadi di kulit kedua ini cukup untuk 5 elektron. Nah karena dia mengikat 3 buah elektron, sehingga kulit keduanya ini akan semakin lebih besar. Atau cara cepatnya, ketika kita membandingkan anion dan atom netral, kalau misalkan dia sama-sama anion, kemudian kulit terakhirnya sama-sama ya, ini kan sama-sama 8. Nanti jari-jari yang lebih besar itu yang muatannya lebih negatif. Kalau misalkan untuk cara cepatnya ya, berarti kan ini jawabannya yang A. Soal selanjutnya, jika diketahui ARH, C, dan O massa asam butanoat yang mengandung 72 gram atom karbon. Nah, untuk mengerjakan soal ini tipe soal stoikiometri senyawa ya. Bisa kita langsung bandingkan saja antara AR atau MR dengan massa. Kenapa harus AR MR dengan massa? Karena yang diketahuinya ada AR dan juga massa. Bisa juga kita membandingkan dengan persennya, persen massa atau persen kadarnya nih. Nah berarti tinggal kita bandingkan nih. Di sini berarti kita bandingkan antara yang karbon dengan asam butanoat. Antara karbon dengan asam butanoat. Nah, karbonnya ini dalam asam butanoat terdapat 4 buah karbon ya. Berarti jadinya ini 4 AR C. Nah 4 ARC ini setara dengan otomatis massa karbonnya itu sebesar 72 gram ya. Nah kemudian untuk massa molekul relatif atau MR dari asam butanoat, berarti ini MR dari asam butanoat yang ditanyakan ini massanya berapa nih. Berarti ARC itu kan 4 kali 12, ini jadinya 48 untuk karbonnya. Nah sekarang kita hitung nih untuk MR dari asam butanoatnya. Berarti kan C nya 4 kali 12 kan 48, ditambah H nya ada 8, ditambah
O-nya 2 kali 16 jadi 32. MR-nya ini 88 sama dengan 72 gram per X. Berarti nilai X-nya tinggal kita kali silang aja tuh. 72 sama 48 ini bisa kita coret tuh, sekitar 1,5-an ya. 1,5 dikali 88 dapat hasilnya 132 gram. Jadi jawabannya yang E. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini terdapat asam format dan NaOH direaksikan. Nah, kemudian yang ditanyakan pH larutan setelah pencampuran. Berarti untuk menentukan pH setelah pencampuran, karena di sini ada asam dan basa, berarti asam dan basa tersebut akan bereaksi terlebih dahulu. Berarti ini terjadi reaksi antara NaOH dengan asam format HCOOH. Berarti ini hasilnya jadi HCOONA plus H2O. Nah, di sini NaOH ternyata bisa kita cari molnya. Berarti mol dari NaOH itu sama dengan 1,2 dibagi MR-nya 40. Berarti ini sama dengan 12 bagi 4 kan 3. 0,3 berarti ini 0,03 mol. Nah, kemudian mol HCOOH juga bisa kita cari nih. Tinggal 250 dikali 0,2. Berarti ini jadinya 50 milimol. Atau kalau kita ubah, ini terserah ya. Apakah ini kita ubah milimol atau yang ininya kita ubah ke mol. Yang penting harus konsisten. Mol-mol semua, milimol semua. Kita ubah aja yang milimolnya ya. Berarti kalau kita bagi 1000 jadinya 0,05 mol. Nah, karena kedua buah pereaksi bisa dicari molnya, berarti kita gunakan teknik MRS. Nah, mula-mulanya NaOH terdapat 0,03, HCOH-nya 0,05. Ini belum ada ya. Nah, berarti ini 0,03, 0,03, 0,03, 0,03. Habis sisa ini 0,02, sisa ini 0,03 dan ini sisa yang dihasilkan 0,03. Nah, berarti di sini karena yang bersisa yaitu asam lemah HCOH dengan garamnya atau basa konjugasinya, berarti dari sini bisa kita simpulkan untuk mencari pH-nya itu sama aja dengan pH dari buffer asam ya. Karena yang bersisa asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Berarti H+ itu sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensinya 1. Valensi di sini berarti yang dimaksud itu jumlah HCOO-nya ya dari sisa yang lemahnya. Berarti ini hasilnya jadi 4 dikali 10 pangkat 4/3 dikali 10 pangkat min 5. Nah, berarti pH-nya sama dengan min log 4/3 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 4/3. Jadi jawabannya yang B. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat CH3COOH. Nah, CH3COOH ini kan merupakan dia asam lemah ya. Nah, kalau kita cari molnya berarti 100 dikali 0,25. Berarti ini hasilnya 25 milimol per mililiter ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat CH3COOK. Berarti dia merupakan basa konjugasinya garam atau basa konjugasinya. Nah, kalau kita cari molnya
berarti sama dengan 100 dikali 0,2, berarti ini 20 milimol ya. Nah, CH3 COK ini kan kalau terionisasi dia menjadi CH3 COO- sama K plus. Kan perbandingan sama-sama 1:1 ya. Artinya kalau ditanya berapa konsentrasi CH3 COO-nya, 20 milimol juga. Nah, K plusnya ini 20 milimol juga ya. Nah, kemudian dia itu katanya ditambahkan 50 ml KOH. Ini kan 50 ml KOH. Di mana KOH itu kan merupakan basa ya. Artinya si basa ini otomatis akan bereaksi dengan asam ya. Berarti dia itu akan bereaksi dengan si C6H5COO ya. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Ini harusnya C6H5COO. Nah, dia ditambahkan KOH sebanyak konsentrasinya 0,1 molar. Nah, dari sini bisa kita cari molnya nih. Molnya berarti 50 kali 0,1. Berarti 5 milimol ya. Nah, berarti di sini terjadi reaksi antara yang asam lemah C6H5COOH ditambah KOH. Nah, ini hasilnya jadi C6H5COOK plus H2O. Kita tinggal pakai MRS. Nah, di sini mula-mulanya C6H5CO itu yang asam lemah ada 25 milimol, kemudian KOH itu ada 5 milimol, kemudian C6H5COK ini ada 20 milimol. Yang ini ya, C6H5COK. Nanti di terakhir aja kita pakai ini nih, atau kita gak usah pakai ini dulu deh. Ini belum terbentuk ya. Nah, berarti kan yang jadi reaksi pembatas yang KOH ya, berarti di sini 5, di sini 5. Berarti ini jadinya ada sisa 20 milimol. Ini ada 25 milimol, ini ada 5. Nah, yang jadi pertanyaan di soal konsentrasi ion C6H5COO-. Berarti untuk mencari konsentrasi C6H5COO-, kita patokannya bisa menggunakan dari sisa garam yang terbentuk, yang ini nih. Nah, di sini kan diketahui bahwa C6H5COOK ini terdapat sisanya ada 25 milimol. Berarti kalau dia terionisasi C6H5COK ini jadinya C6H5COO- plus K plus. Berarti konsentrasinya ini sama 25 milimol juga. Ini 25 milimol juga karena perbandingannya 1:1. Nah, berarti yang ditanya konsentrasinya. Berarti untuk mencari konsentrasinya tinggal mol sisa sebanyak 25 milimol dibagi volume total. Volume totalnya 250 ya. Berarti kan volume totalnya 100 tambah 100 tambah 50. Jadinya 0,1 molar. Nah, untuk contoh soal selanjutnya,
Di sini terdapat data 3 buah reaksi. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, tentukan entalpi pembakaran butana. Berarti kalau kita tulis entalpi pembakaran butana ini C4H10, berarti yang dimaksud ini entalpi pembakaran standar ya. Koefisien C4H10-nya ini nggak boleh kita ubah, harus tetap satu ya. Plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, berarti kalau kita setarakan di sini 4, di sebelah kiri hanya 10, berarti ini 5. 4 kali 2 18 tambah 5 13, berarti ini sama aja dengan 13 per 2 ya. Atau kita bikin rapih dulu. Nah, ini tanya delta H-nya berapa nih? Berarti inti dari pertanyaan ini, gimana caranya dari 3 buah reaksi ini supaya jadi ini. Nah, berarti langkah pertama kita tinjau dulu nih C4H10 pengen di kiri, jumlahnya 1 ya. Ini kan udah ada C4H10 di sini ya. Nah, dia cuma di kanan, berarti supaya jadi di kiri, reaksi ini cukup kita balik ya. Berarti kalau kita balik jadinya C4H10 menjadi 4C plus 5H2. Delta H-nya ini kita menggunakan prinsip hukum Hess ya. Karena dibalik jadi positif 127 kJ. Kemudian ini kita coret aja nih, ini kan udah kepake. Kemudian dia pengen O2. Nah, O2 ada di beberapa reaksi ya, kita skip aja. Kita tinjau CO2. CO2 pengen di kanan, jumlahnya 4. Nah, CO2 karena cuma ada di sini doang ya. Jadi yang O2 kenapa kita skip? Karena ini di sini ada. Meninjaunya cukup sulit. Makanya kita tinjau yang ada hanya di satu reaksi saja. Di sini kan CO-nya ada 4. Berarti ini udah sama-sama di kanan ya, cuma di sini 1. Berarti ini harus kita kali 4 ya. Sehingga jadinya 4C menjadi 4C plus 4O2 menjadi 4CO2. Delta H-nya ini tetap minus karena dia tidak dibalik ya. Kemudian untuk delta H-nya tinggal 394. Kita kalikan 4. Jadi minus 1576. Nah, kemudian yang terakhir kita pengen H2O-nya di kanan, jumlahnya 5. Ini udah di kanan nih. Cuma dia jumlahnya 1 ya. Yang ini kita coret dulu. Cuma kalau yang itu jumlahnya H2O-nya, ini kan pengennya 5 di kanan. Ini di kanan, cuma dia jumlahnya 1. Berarti ini kita kali 5 ya. Berarti kalau dikali 5 jadinya 5H2 plus 5 per 2 O2 menjadi 5H2O. Delta H-nya berarti karena dia tetap, delta H-nya tetap negatif, nggak dibalik. Kemudian karena dikali 5, 285 dikali 5 jadi minus 1425. Nah, kemudian reaksinya kita gabungin nih, kita jumlahin aja reaksinya. Ini kan bisa kita coret nih. Kemudian H2 nya bisa kita coret. Nah, 4 ditambah 5 per 2 berarti 13 per 2 ya. Karena dia sama-sama di kiri berarti kita jumlahkan, jadinya C4H10 ditambah 13 per 2 O2 menjadi 4CO2 plus 5H2O. Kita lihat reaksinya sama dengan yang diinginkan ya. Berarti delta H-nya tinggal kita gabungin semua. Berarti itu sama aja 127 dikurangi 1576 dikurangi 1425. Hasilnya ini minus 2874 ya. Nah, kemudian
Untuk soal selanjutnya yang merupakan contoh isomer posisi. Nah, dia kan minta manakah yang merupakan contoh isomer posisi. Nah, isomer posisi yang contoh merupakan isomer posisi berarti kita cari yang posisi gugus fungsinya yang berbeda. Jadi kita cari yang posisi gugus fungsinya yang berbeda. Sedangkan berarti gugus fungsinya itu tetap sama ya, gugus fungsi dan gambar strukturnya masih sama, gambar kerangkanya ini masih sama. Yang berbeda itu cuma posisi gugus fungsinya. Berarti kalau alkohol contohnya OH-nya yang satu di posisi 1, yang satu di posisi 2. Kalau misalkan aldehid itu gak punya isomer posisi ya untuk aldehid. Kemudian kalau ether bisa juga, tadinya misalkan ether di nomor 1 bisa jadi nomor 2. Ether bisa jadi gitu juga sama. Kemudian untuk keton bisa juga, tinggal geser CO-nya ya. Nah, kalau yang nomor 1 ini salah. Kenapa? Ini gugus fungsinya dia beda ya. Berarti kalau gugus fungsinya beda, ini termasuk isomernya isomer fungsi. Nah, sebagai catatan juga, rumus molekulnya harus sama ya. Yang namanya isomer ini artinya jumlah C dan H-nya sama. Intinya ini rumus molekulnya ini harus sama ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, ini isomernya isomer kerangka atau isomer struktur. Kenapa? Karena gugus fungsinya ini ketonnya masih sama-sama nomor 2. Ini ketonnya, gugus ketonnya ya, gugus CO-nya ini masih dua-duanya ada di nomor 2. Berarti ini hanya isomer kerangka ya. Ini kita masuknya ini isomer kerangka karena dia posisi cabangnya yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 ini juga sama, isomer kerangka juga. Bentuk struktur kerangkanya beda ya. Karena ini kan gugus COOH-nya sama-sama ada di nomor 1. Ini ada di nomor 1 ya. Ini isomer kerangka. Ini salah juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini nih. Ini beda posisi OH-nya. Nah, yang ini OH-nya ada di nomor 2. Yang ini OH-nya ada di nomor 3 ya. Ada di nomor 3. Sedangkan sisa bentuk kerangkanya itu sama ya. Ini beda posisi OH-nya. Oh, berarti ini termasuk isomer posisi. Berarti jawaban yang benar hanya 4 saja. Atau kalau kita pilih option jawaban itu yang D. Demikian pembahasan untuk tryout SIMAK UI tahun 2020. Nah, kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau ada apapun, nanti bisa ditanyakan. Khusus untuk siswa MP bisa ditanyakan lewat diskusi. Kalau untuk siswa-siswa yang lainnya mungkin bisa daftar MP. Akhir kata saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.